Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Ya, senang sekali kita bisa bertemu lagi di PTM minggu ini. Sebelumnya saya mau perkenalan nama dulu karena mungkin yang lain belum kenal saya. Nama saya Oya, asalnya dari Kupang. Jadi dulu itu kuliah di AMA angkatan 16. Dan sekarang itu bekerja di Joy, jadi staff Joy. Ya, demikian semua. Sekarang kita mau memulai PHPM kita malam ini, tapi sebelum itu kita buka di dalam doa dulu. Aku minta tolong Kak Susi ya, buat berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam sukacita kami bersekutu malam hari ini di acara Thursday Prayer Meeting. Terima kasih Tuhan mengizinkan kami dari berbagai kesibukan dan keberadaan kami bergabung dalam persekutuan ini. Kiranya persekutuan malam ini betul-betul membawa sukacita dan pembaharuan akal budi dan juga spirit kami. Dan kami juga mohon Tuhan lancarkan segala fasilitas yang kami pakai untuk pertemuan ini. Begitu juga dengan teman-teman yang bertugas malam hari ini, Tuhan sertai dan berikan kelancaran bagi kami semua Tuhan di dalam kami bersekutu. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua acara malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Kak Susi. Ya, kakak dan teman-teman semua, kita mau memulai PHPM malam ini dengan menyanyikan satu pujian yang berkata Open the Eyes of My Heart. Nanti setelah itu kita mau sama-sama menyaksikan kesaksian dari Kak Fon. Oke, dimanapun kita berada, kita sama-sama tepuk tangan, kita sama-sama bersuka cita untuk memuji Tuhan. Silakan Kak Bang. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lord, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Lord, I want to see you. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
Halo semua, selamat malam. Saya mengucapkan salam sehat buat kita semua. Senang sekali malam hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman dan bisa diberikan kesempatan untuk berbagi. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Foni. Saya alumni Joy angkatan 2001. Jadi saya masuk Joy 2001 dan saya selesai dari Joy itu 2009 karena saya harus kembali ke Sumba. Setiap pengalaman yang saya alami di Joy itu, kalau saya ingat-ingat sekarang ini jadi pengen kembali lagi ke Joy gitu dan bisa mengalami itu. Sungguh sangat luar biasa. Saya di 2001 sampai 2009 itu sebagai 2001 itu saya masuk menjadi anak baru di Joy, terus diajak untuk ikut ministry dan saya waktu itu ikut di bergabung di choir ministry. Saya senang sekali bisa mengembangkan talenta saya, tetapi juga saya bisa melayani lewat ministry tersebut. Saya juga diberikan kesempatan untuk jadi MC. Saya senang sekali teman-teman bisa melihat potensi saya yang lain waktu itu, dan saya akhirnya menjadi lebih percaya diri dan banyak hal yang boleh terjadi di hidup saya lewat ministry ya. Saya bisa berkembang secara luar biasa. Saya juga diajak untuk masuk ke sel group. Waktu itu saya masuk ke sel group Mas Aryo. Saya saat ini ingin sekali mengucapkan terima kasih buat Mas Aryo yang dengan gigih dan penuh perjuangan membuat saya nyaman di sel group dan akhirnya saya bisa bertumbuh di sel group dan juga saya akhirnya bisa menjadi sel group leader di sel group Mas Aryo. Saya juga jadi mahasiswa penolong. Waktu itu saya masa-masa skripsi, saya bergabung di HRD untuk membantu teman-teman HRD mempersiapkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh HRD. Dan saya juga bisa menikmati pelatihan, hampir semua pelatihan yang diadakan oleh Joy waktu itu saya ikuti, dan banyak hal-hal baru, banyak pelajaran dan banyak hal-hal baru, banyak pelajaran-pelajaran yang saya bisa dapatkan lewat saya mengikuti pelatihan. Saya juga diberikan kesempatan untuk menjadi staff di Joy sebelum akhirnya saya pulang ke Sumba. Semua pengalaman yang saya dapatkan di Joy waktu itu saya merasa itu adalah modal buat saya untuk bisa pada saat saya kembali ke Sumba dan menjalani kehidupan sampai saat ini. Pengalaman di sel group yang saya paling ingat yaitu bagaimana diajak untuk menjalin relasi dengan Tuhan lewat saat teduh. Kalau dulu waktu di sel group awal-awal itu ditanya terus gitu bagaimana saat teduhnya, dan saya agak sedikit kenapa ya ditanya terus gitu. Tapi saat ini saya menyadari gitu. Jadi semakin saya lama di Joy, saya menyadari bahwa itu adalah kebutuhan saya, dan lebih terasa lagi pada saat saya sudah kembali, saya tidak lagi di Joy dan tidak ada lagi yang bertanya gitu tentang relasi dengan Tuhan. Tapi apakah karena saya merasa itu hal yang sangat penting dan harga mati ya kalau saya bilang ya, tanpa relasi dengan Tuhan saya susah untuk bisa menjalani hari-hari hidup yang diberikan pada saya.
Sebagai alumni saya merasa bahwa berelasi dengan Tuhan itu atau apa yang saya sudah dapat di Joy, itu yang diajarkan di Joy itu seperti yang menentukan saya pada saat saya bersikap merespon segala hal yang terjadi di kehidupan saya, dalam pekerjaan, dalam berelasi dengan orang lain, dan di dalam kehidupan keluarga. Saya merasa bahwa relasi dengan Tuhan itu, membangun relasi dengan Tuhan itu adalah hal yang sangat utama, sangat penting, sehingga saya bisa siap untuk menghadapi segala sesuatunya. Saya terus belajar setiap hari, bukan berarti saya terus berada pada hal yang terus merasakan relasi yang baik dengan Tuhan ya. Saya juga pernah merasakan sangat kering, pernah sangat merasa jauh dari Tuhan, bahkan saya juga sering jatuh, tetapi Tuhan terus memanggil saya untuk kembali dan merasakan relasi yang indah bersama dengan Dia. Saya merasa berelasi dengan Tuhan itu membuat saya bisa terus hidup berjalan di rel yang benar seperti itu. Saya juga pernah bercerita dengan teman-teman alumni, beberapa teman alumni. Saya bertanya juga tentang bagaimana pengalaman mereka berelasi dengan Tuhan saat mereka tidak lagi di Joy, dan mungkin juga tidak bergabung pada komunitas apapun, komunitas rohani, dan itu tanggapan mereka banyak sekali kendala, bahkan banyak juga alumni-alumni yang sudah tidak lagi punya relasi dengan Tuhan, maksudnya membangun relasi dengan Tuhan ya, saat teduh setiap hari seperti itu, karena berbagai hal, kesibukan kerja, terus harus kembali ke rumah, yang sudah menikah harus mengurus anak-anak, suami, dan keluarga, dan itu bukan hal yang mudah. Jadi sepertinya waktu untuk bersekutu atau berelasi dengan Tuhan itu sudah sepertinya susah untuk dilakukan. Tapi saat ini lewat kesempatan ini saya pengen mengajak semua alumni untuk mari kembali, atau yang terus punya relasi, membangun relasi dengan Tuhan, terus semangat untuk berelasi, membangun relasi dengan Tuhan, karena itu adalah dasar buat kita semua untuk bisa menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih berikan, untuk terus berada di jalan yang benar, rel yang benar itu. Saat ini saya juga sedang menunggu hasil panggilan untuk bekerja, karena saya baru selesaikan proyek kemarin, selesai di bulan Januari. Saya sekarang di Februari ini saya beristirahat dulu, sambil saya juga menjaga bapak saya yang saat ini sedang sakit, merawat bapak saya. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa merawat. Saya bersyukur lewat pengalaman saya berelasi dengan Tuhan membuat saya mampu untuk bisa dengan penuh kasih mengasihi bapak saya, dan lebih peka juga terhadap lingkungan sekitar saya, dan lebih peka juga terhadap lingkungan sekitar saya, bagaimana saya menolong orang lain, bahkan bagaimana untuk membawa suasana
damai sejahtera itu di tengah-tengah keluarga saya. Mungkin itu saja yang saya bisa bagikan hari ini buat teman-teman semua. Saya terus mengajak teman-teman alumni untuk terus semangat punya relasi dengan Tuhan, karena itu sebagai saya pribadi merasa itu sebagai dasar buat kita untuk berjalan di rel yang berada di rel yang benar. Terima kasih, semoga memberkati semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, makasih Kak Poni buat kesaksiannya. Ya, sangat memberkati sekali ya. Dan ini juga jadi pengingat buat kita bahwa relasi dengan Tuhan itu adalah harga mati. Oke, untuk mendoakan Kak Poni yang sudah kesaksian, saya mau minta kesediaan Bang Tarigan untuk mendoakan Kak Poni. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui persekutuan kami malam hari ini, kami menguatkan melalui kesaksian hidup satu sama lain. Tuhan, kami bersyukur untuk Poni yang membagikan hidup bagaimana dia belajar Tuhan melalui persekutuan Joy, dan juga mengingatkan kami semua akan pentingnya membangun relasi dengan Tuhan, karena menjadi nafas buat Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga untuk kondisi dan situasi keluarga, terutama Papa yang mungkin sakit. Kami berdoa Tuhan juga Engkau memberikan hati dan juga kesabaran, dan justru melalui kesempatan ini membangun relasi. Dan juga Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan memulihkan untuk kesehatan Papanya pun. Juga pun Tuhan dalam masa penantian untuk langkah selanjutnya, untuk pekerjaan dan untuk proyek yang selanjutnya. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan berkati. Di dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, makasih Bang Tarigan. Ya, kakak-kakak dan teman-teman semua, sebentar lagi kita mau mendengarkan sharing firman yang akan di-sharingkan oleh Ci Indah. Tapi sebelum itu saya mau mengajak kita semua untuk bernyanyi sekali lagi satu pujian yang mengatakan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kematian memperlihatkan kepada kita apa yang terpenting di dalam kehidupan kita. Menjelang kematian, yang ada dalam pikiran kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mimpi dan harapan kita buat mereka. Doa dan permohonan kita buat mereka. Ketika Kristus menyongsong kematiannya di kayu salib, kita yang ada dalam pikirannya, Dia menyampaikan visi yang terakhir buat kita. Dia memanjatkan doa yang terakhir buat kita. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Bu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Secara khusus terima kasih untuk tim multimedia yang dengan sangat baiknya menyajikan hint atau menolong kita semua untuk mempersiapkan diri untuk bisa belajar firman Tuhan hari ini. Oke, saya sudah diberi kesempatan untuk share screen ya. Hari ini kita akan belajar sebuah tema Unity in Love, kesatuan di dalam kasih, yang terambil dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Mari saya ajak kita semua untuk sama-sama membaca lebih dahulu dari Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Sudah ada di sini tampilannya ya. Oke. Ayat 20. Mari kita baca. Sebab bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita belajar lebih lanjut lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini kami diberikan kesehatan, kesempatan untuk kembali bergabung secara virtual Tuhan di dalam Thursday Prayer Meeting ini. Tuhan, kami sama-sama mau belajar Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, di momen-momen terakhir kehidupan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi visi-Mu Tuhan buat kami, orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau yang mampukan kami, baik hamba yang menyampaikan firman, maupun setiap kami yang mendengarkan. Dan Tuhan, kami rindu Tuhan bahwa benih firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh tertanam di dalam hati kami,
tumbuh subur, dan berbuah lebat. Tuhan, di antara kami tidak ada satupun yang layak dan mampu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh memampukan kami, melayakkan kami, menguduskan kami. Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, seperti tadi presentation dari multimedia yang bagus sekali ya. Memang yang akan kita pelajari hari ini itu adalah momen terakhir Tuhan Yesus menjelang kematiannya, terutama di saat perjamuan terakhir. Kalau kita amati di dalam Yohanes pasal 13 sampai pasal 17, ini adalah momen terakhir Yesus bersama ke-12 muridnya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Nanti kalau kita baca di Yohanes 18, itu adalah saat di mana Tuhan Yesus ditangkap. Jadi di dalam pasal 13 sampai pasal 17, Yesus men-sharingkan apa yang menjadi his final thoughts, apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang menjadi beban hati dia kepada murid-muridnya, buat murid-muridnya. Ada dua tema yang dibahas di dalam bagian ini. Pertama adalah betapa Yesus mengasihi kita. Lalu yang kedua, betapa Ia ingin kita saling mengasihi. Misalnya di dalam Yohanes pasal 13, jikalau kita lihat gambarnya ya, Yesus mengambil waktu untuk membasuh kaki murid-muridnya sebagai satu teladan kasih dan kerendahan hati Kristus. Di dalam Yohanes 13 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan di ayat 34 di pasal 13, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan kalau kita pelajari, ini adalah kali pertama Tuhan Yesus memberikan perintah baru ini. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan teladan dan juga perintah, tapi Dia juga memberikan, menjanjikan penolong dan penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan kita untuk meneladani dan menjalani perintah ini. Ini dicatat di dalam pasal 14 dan pasal 16. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian di pasal 15, di dalam perumpamaan tentang pokok anggur, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tinggal di dalam Dia. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 10 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Coba kita lihat di dalam 2 ayat ini saja 3 kali kata tinggal dipakai. Tinggallah, tinggallah, tinggallah. Di ayat 1 sampai ke 8 itu khusus tentang pokok anggur. Juga dipakai berkali-kali kata tinggal. Mengapa? Karena dengan tinggal di dalam Dia, dengan tinggal di dalam kasihnya, itulah sumber segalanya. Sumber kekuatan kita, sumber kemampuan kita, sumber energi kita, daya kita. Dan saya bersyukur, bukan kebetulan ya, tadi Foni juga men-sharingkan betapa pentingnya saat teduh. Karena itulah kesempatan kita tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam kasihnya, itulah yang memampukan kita untuk meneladani dan menjalankan perintah yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 12, kembali diingatkan oleh Tuhan Yesus,
Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Teladan kasih Kristus kepada kita. Kemudian Yohanes 15 ayat 17 juga diingatkan lagi, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Setelah Yesus menyampaikan apa yang menjadi pemikiran-pemikiran terakhir dia, pesan-pesan terakhir dia, Tuhan Yesus menaikkan doa yang terakhir buat kita semua di dalam pasal 17 di dalam kitab Yohanes. Apa isi doa Tuhan Yesus? Jikalau kita amati di dalam pasal 17 ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu di ayat 1 sampai 8 itu adalah His ministry report to the Father. Ini adalah laporan pelayanan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya selama 3,5 tahun terakhir kehidupannya bersama mereka. Lalu di bagian kedua di ayat 9 sampai 19 ini adalah doa Tuhan Yesus buat murid-muridnya waktu itu. Dan bagian terakhir di ayat 20 sampai 26. Ini adalah doanya buat kita. Mari kita fokuskan pikiran kita pada ayat 20 sampai 23. Di ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, mendoakan, sebab bukan untuk mereka ini, maksudnya murid-murid Tuhan Yesus yang waktu itu bersama dengan dia, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa orang-orang yang percaya ini? Kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya oleh pemberitaan rasul-rasul, murid-murid yang akhirnya sampai kepada kita juga. Dan apa yang menjadi Jesus' deepest desire and vision for us? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus yang terdalam dan menjadi visi Tuhan Yesus buat kita yang dia panjatkan di dalam doa dia? That they all may be one. Supaya mereka semua menjadi satu. Di dalam ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka semua menjadi satu. Di ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Di ayat 23 dikatakan lagi, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Luar biasa, hampir di setiap ayat di bagian ini dituliskan menjadi satu. Mengapa? Karena ini adalah Jesus' deepest desire and vision for us. Ini adalah kerinduan Tuhan Yesus. Ini adalah visi Tuhan Yesus. That all of us may be one. Kita semua menjadi satu. Apa alasan lain? Mengapa kita harus menjadi satu? Mengapa ini menjadi kerinduan Tuhan Yesus yang terdalam? Sampai pada momen terakhir hidup dia sebelum dia menghadapi kematian, naik ke atas kayu salib. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus buat kita. Mengapa? Mengapa teman-teman? Di dalam Yohanes 17 ayat 21. Coba kita lihat ya yang diberikan warna merah. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kemudian di ayat 23, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Teman-teman, our unity is our greatest witness to the world. Our unity is our greatest witness to the world. Kesatuan kita di dalam kasih adalah kesaksian kita yang paling kuat buat dunia ini. Kita semua masih ada di dalam dunia.
Dan Tuhan Yesus tahu bahwa hanya dengan bersatu di dalam kasih, maka kita dapat bersaksi dan membawa dunia datang kepadanya. Membuat dunia bisa tahu siapa Tuhan Yesus. Kalau kita ingat lagi di dalam Yohanes 13 ayat 35 dicatat, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Kalau kita ingat jemaat mula-mula di dalam kisah di dalam kisah para rasul 2, semua orang waktu itu menyukai mereka. Mengapa? Karena mereka melihat jemaat waktu itu bersatu dalam kasih. Itu nyata. Itu begitu kuat kesaksiannya. Di dalam satu hari beribu-ribu orang bisa percaya ketika Petrus berkhotbah. Mengapa? Apakah hanya karena isi khotbah Kristus si Petrus? Tidak, saya yakin karena kesaksian murid-murid Yesus waktu itu. Jemaat mula-mula yang begitu bersatu, yang begitu hidup di dalam kasih. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Other people will come and believe in Christ when they saw Christians loving each other and living in unity. Orang-orang akan datang dan percaya kepada Kristus ketika mereka melihat kita, para pengikut Kristus, saling mengasihi dan hidup di dalam kesatuan. Teman-teman, mari loving each other. Mari kita saling mengasihi. Mari kita jadikan kasih sebagai ciri khas kita yang paling dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh sanak saudara kita, oleh keluarga kita, oleh pasangan hidup kita, oleh anak-anak kita, oleh rekan sekerja kita, oleh para tetangga kita. Mari kita terus berdoa dan kita terus meminta, kita terus mengembangkan, kita terus ingat bahwa kasih Tuhan mau kita saling mengasihi. Dan di dalam Joy Fellowship ini juga, dalam persekutuan Joy ini, saya ingat dulu yang paling saya rasakan di tengah-tengah persekutuan Joy. Waktu itu kita belum apa-apa, kita semua berjuang, kita masih mahasiswa. Kita mungkin waktu itu menjadi staf dalam segala keterbatasan kita. Tetapi kita sadar, kita mengasihi satu sama lain. Kita begitu berusaha untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Dan itu tidak menjadi beban. Dan saya yakin waktu itu mengapa Joy begitu Tuhan berkati, Tuhan pakai, banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang menyaksikan persekutuan Joy karena mereka melihat sendiri bahwa kasih itu menjadi ciri khas kita yang paling dirasakan. Living in unity. Mari kita menghidupi. Kita boleh menghidupi sekali lagi kesatuan kita. Kita kobarkan lagi kesatuan kasih yang mengatasi segala perbedaan. Saya ingat dulu, hanya di persekutuan Joy, saya tidak merasa berbeda. Entah itu suku, entah itu latar belakang, entah itu aliran gereja. Saya ingat waktu saya menikah, mungkin saya ya, yang diberkati di gereja Kristen waktu itu, lalu saya mengadakan resepsi di Gedung Joy waktu itu masih di museum, dan Romotong berdoa. Dan sungguh waktu itu kita tidak pernah merasakan bahwa oh saya beda, oh dia gereja ini, dia gereja itu, oh dia sukunya ini, sukunya itu, oh dia dari kampus ini, kampus itu. Tidak, kita bersatu di dalam kasih. Ada joy spirit. Saya bersyukur untuk sharing Foni tadi, karena itu sungguh menggambarkan seperti gambar ini. Saya percaya bahwa joy spirit itu ada di dalam diri kita, seperti bara api di dalam ini semua, ya, arang ini semua. Tetapi ketika kita terpisah, bara api itu meredup, seperti tadi sharing Foni ya. Ada juga teman-teman yang setelah selesai dari Joy mungkin pindah, dan mereka masih belum mendapat komunitas. Pelan-pelan joy spirit itu meredup. Saat ini mari kita kembali bersatu. Seperti ketika bara api bersatu, maka kita saling menghangatkan satu sama lain. Joy spirit itu dibangkitkan kembali. Bahkan timbul api yang besar, sehingga lewat api itu
Tuhan bisa pakai untuk pekerjaan dia. Dan bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk setiap bara, untuk setiap kita sendiri. Kita pun dibangkitkan lagi, dihangatkan lagi, dikobarkan lagi semangatnya. Joy Spirit, kasih Kristus. Mari kita menjadi jawaban doa Tuhan yang dia panjatkan di masa akhir hidupnya. Mari kita menjadi satu. Mari kita bersatu di dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa ketika Engkau di akhir hidupmu pun Tuhan, Engkau mendoakan kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami lagi, bahkan memohonkan kepada Bapa di surga, agar kami bersatu Tuhan, di dalam kasih. Dan terima kasih Tuhan untuk teladan-Mu yang hidup. Teladan untuk rendah hati, untuk saling melayani. Teladan untuk hidup di dalam kasih, di dalam kesatuan antara Engkau dengan Bapa dan Roh Kudus. Tuhan, saat ini kami mengakui bahwa di antara kami sudah mungkin meredup Tuhan kasih. Kesibukan kami masing-masing. Hal-hal yang menjadi beban hidup kami, tantangan hidup kami, membuat kasih kami semakin meredup Tuhan. Dan kami mungkin sudah jauh dari satu sama lain. Sehingga Joy Spirit, bara api itu meredup Tuhan. Tapi malam ini Tuhan terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau mampukan kami. Dan tolong supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami bangun mezbah-Mu di hadapan Engkau Tuhan. Kami sungguh rindu kami boleh setia di dalam saat teduh kami. Kami sungguh rindu Tuhan, kami tinggal di dalam Engkau, di dalam firman-Mu dan juga di dalam kasih-Mu. Mampukanlah kami Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu sudah berhenti sampai di sini. Tetapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau berikan pada kami, yang sudah Engkau janjikan untuk menjadi penolong kami. Dia yang akan menolong dan akan memampukan kami untuk bisa menjalankan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Oya. Oke, makasih Kinda buat yang firmannya. Saya persilahkan Kosut. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua yang sudah turut bekerja sama sehingga Thursday Prayer Meeting malam hari ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan, ya, tetapi sebelum saya memberikan pengumuman malam hari ini secara khusus saya ingin menyapa Kak Siska. Apakah Kak Siska masih ada bersama kita? Mungkin bisa say hello sebentar, Kak Siska. Pagi. Di sini baru jam 5 pagi jadinya masih ngantuk. Ya, Kak Siska bergabung dengan kita itu dari California. Ini masih subuh ya di sana. Dan minggu depan itu Kak Siska akan jadi pembicara di Thursday Prayer Meeting hari Kamis minggu depan. Dan Kak Siska ini waktu saya baru bergabung di Joy, dia sudah lebih dulu bergabung di Joy dan pernah jadi ketua Joy juga pada saat itu. Jadi ya angkatan senior kita. Silakan teman-teman bergabung kembali minggu depan untuk mendengarkan sharing dari Kak Siska. Jadi ini promosi. Oke, promosi yang kedua itu adalah seminar Metaverse yang akan dilaksanakan hari Sabtu ini, 2 hari lagi. Sebagian teman-teman mungkin sudah mendapatkan flyers, sudah mendapatkan link untuk pendaftaran. Buat yang belum mendaftar, itu silakan, masih terbuka. Sampai malam hari ini sudah sekitar 100-an yang mendaftar. Memang masih ada spot cukup banyak, tetapi
tolong segera mendaftar supaya kita bisa persiapkan dengan lebih baik ya, sesuai dengan jumlah peserta ya. Kalau belum mendapatkan link, ini saya share di chat ya, itu untuk pendaftaran ya. Kalau teman-teman sudah mendaftar, itu nanti sebelum seminar dimulai, itu nanti kita akan kirimkan linknya itu lewat WhatsApp. Pada saat teman-teman mendaftar, begitu klik submit, itu nanti akan muncul yang selanjutnya untuk bergabung di link WhatsApp group. Ya, jadi itu tolong juga harus bergabung ke WhatsApp group, karena kalau tidak nanti agak kesulitan bagi kami panitia. Karena harus cross check lagi siapa yang belum bergabung di WhatsApp group, terpaksa secara manual kami harus mengirimkan linknya ya. Jadi pastikan setelah submit itu join ke WhatsApp group lagi ya. Itu untuk seminar kita hari Sabtu jam 3 sampai jam 5 sore, 2 jam penyampaian dalam bahasa Inggris dan tidak ada terjemahan, tetapi tidak usah khawatir karena penyampaiannya akan lebih banyak ke hal-hal yang praktis. Jadi walaupun sedikit kurang begitu paham dengan melihat screen dan juga slide yang dibagikan oleh pembicara, itu akan membantu untuk pemahaman. Berikutnya itu mengenai channel sosial media Joy. Teman-teman sekali lagi mohon bisa like atau subscribe semua channel Joy. Kita akan semakin aktif di dalam postingan untuk sosial media Joy, artikel dan juga video itu akan semakin banyak kita upload ya. Jadi pastikan teman-teman itu sudah subscribe ke semua channel multimedia Joy. Bukan multimedia, semua channel media Joy. Untuk YouTube saat ini kita punya 2 akun, Joy Fellowship Indonesia sama Joy Fellowship Indonesia Event. Yang satu saat ini masih lebih dikhususkan untuk kegiatan Joy yang ada di Jogja. Yang satu lagi itu untuk Thursday Prayer Meeting dan ministry baru yang dibentuk. Jadi jangan bingung ya kenapa ada 2 ya. Untuk saat ini memang kita masih punya 2 akun itu. Berikutnya lowongan itu masih terbuka untuk teman-teman bisa bergabung di ministry. Di tim publishing kita masih butuh desainer ya, untuk membantu. Kita tidak usah punya keahlian khusus ya, karena saat ini kita masih pakai Canva dan untuk pemakaiannya tidak begitu sulit ya. Kalau ragu itu bisa bergabung dulu, nanti kita akan berikan training juga ya. Yang penting teman-teman bisa serius, itu nanti kita bisa bantu ya, untuk skillnya. Untuk artikel, kalau teman-teman yang biasa menulis, ya, silakan kirimkan artikel. Tim redaksi dari publishing itu akan menseleksi ya, artikel yang dikirimkan dan akan diterbitkan sesuai dengan jadwal dari tim publishing. Multimedia juga masih butuh banyak teman yang bisa membantu. Ya, silakan hubungi Bang Jimmy atau saya juga boleh. Ada Lia dan Anton juga. Ya. Tim program saat ini kita masih terus mengumpulkan orang yang bisa membantu di tim program. Ya, jadi teman-teman kalau pernah bergabung di tim musik, tim choir, fellowship, itu silakan bisa menghubungi saya untuk bergabung di tim program. Ya. Jadi itu semua untuk announcement pada malam hari ini. Malam hari ini untuk breakout room untuk doa syafaat dan juga fellowship time sesuai dengan permintaan teman-teman itu kita perpanjang ya. Jadi kita harapkan
kita bisa mendoakan semua pokok doa yang sudah disiapkan, yang sudah dibagikan juga oleh beberapa orang teman. Sekaligus mungkin kita bisa sharing juga pokok doa pribadi kita di dalam kelompok kecil, dan kita berharap ada waktu cukup untuk bisa fellowship time, saling menyapa, saling kenal. Kita berharap lewat breakout room ini bisa terbentuk cell group nantinya, ya. Jadi silakan teman-teman yang nanti bergabung di breakout room bisa saling mengenal lebih jauh, ya, untuk bisa berfellowship di dalam breakout room. Ya. Untuk teknisnya sekarang saya kembalikan ke Bang Jimmy untuk mengatur kita, ya, bagaimana masuk ke dalam breakout room kita. Silakan Bang Jimmy. Oke, otomatis saya akan buat roomnya ya, tinggal kumpul aja di rumah masing-masing, otomatis buat ya. Sudah kembali ke main room? Atau masih ada yang belum deh, belum. Oh ya, baru 20 orang. Oh iya, Kak. Tapi senang ya, rasanya dapat cukup waktu tadi bersama dengan teman-teman di break room ya. Dapat kenalan. Coba tuh Cia, kasih dulu pesan sponsor ke sini, Cia. Aduh, jangan nanti mereka takut. Itu di belakang apa? Itu gambar ya? Punya si apa tadi? Iya. Siapa Bang? Itu di belakangnya ada banyak kotak-kotak untuk itu ya, melukis. Saya enggak Bang. Ibu dosen itu Itu buku, Bang. Cuman ada tempat kecil-kecil saya isi kabel, isi pernak-pernik kecil. Aku pikir snack gitu. Aduh Kak, ya ampun koleksi Kakak tahu cemilan banget ya. Ini rak buku Bang, ya ampun. Wes. Iya, Cia masih buat kue lontar. Kue Imleknya itu, kue Imlek itu. Tidak buat lagi sekarang, habis karena pulangnya dari kampus aja udah malam. Kadang tuh suka masih ada sharing dengan ya saya di sini membuka kesempatan untuk mendengarkan sharing dari perempuan-perempuan yang mereka punya masalah keluarga dan semuanya kayak gitu, yang ditinggalkan oleh suaminya, mereka harus berjuang untuk anak-anaknya kayak gitu-gitu. Jadi perempuan-perempuan yang membutuhkan orang untuk mendengarkan kisah mereka, terus nanti terakhir kita saling mendoakan. Jadi mereka adalah perempuan-perempuan Papua seperti itu yang tidak banyak orang yang mendengarkan mereka, tapi ya baru 2 orang, satu orang kayak gitu. Jadi bantuannya ya cuma mendengarkan. Jadi buat kue sama sekali sudah tidak pernah, tapi makan kue masih. Gitu. Sama kalau ada yang mau kirim ya. Pokoknya kue lontarnya Kak Cia tuh andalan ke ulang tahun. Astaga, ini ada yang promosi padahal udah nggak jualan. Udah nggak buat kue lagi. Ya ini kayaknya semua udah di main room ya? Iya. Sepertinya udah. Iya. Oke. Jadi ya kita sudah sampai di penghujung acara THPM malam ini. Dan kita mau menutup THPM malam ini dengan doa. Nanti setelah selesai doa, teman-teman jangan keluar dulu karena kita masih mau menyanyikan farewell song. Dan untuk menutup THPM malam ini dengan doa, saya mau minta kesediaan Kak Cia. Ya. Ya, untuk kita dan doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur sekali Tuhan untuk THPM malam hari ini.
untuk kesaksian dari Foni yang mengingatkan kami kembali bahwa relasi dengan Tuhan itu adalah dasar dari segala hal yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami dan menjadi satu-satunya kekuatan kami untuk menjalani hidup ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk firman yang sungguh menegur dan juga menyentuh. Sungguh-sungguh ya Tuhan, firman yang boleh menyatakan bahwa ketika kami hidup di dalam kasih, kami hidup di dalam Engkau, orang akan melihat dan setiap orang yang merasakan bahwa kami hidup saling mengasihi, mereka akan boleh datang kepada Kristus dan melihat bahwa kami sungguh-sungguh sedang memberikan kesaksian melalui cara hidup kami. Kami mohon Tuhan berikan kami keberanian, berikan kami kembali visi mula-mula untuk saling mengasihi. Ketika kami dipertemukan di persekutuan Joy, awalnya adalah karena kami mengasihi teman kami, karena kami menyayangi teman kami, sehingga kami boleh ada dan hadir berkumpul di persekutuan Joy. Namun Tuhan berikan kami juga saat ini visi bahwa ketika kami berkumpul, kami berdoa bersama karena kami mengasihi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Biar kiranya hidup kami terus menjadi kesaksian ya Tuhan, dan berikan kami juga keberanian dan kekuatan untuk boleh menyaksikan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk setiap pokok doa yang boleh dibagikan dan boleh saling mendoakan. Kami percaya ya Bapak bahwa lewat doa-doa yang boleh kami naikkan, kami juga semakin kuat, semakin erat. Biar kiranya visi transformasi Joy boleh dirasakan oleh setiap orang dan boleh menjadi satu hati juga untuk melakukannya. Kami percaya visi ini berasal daripada Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami hingga akhirnya. Ini kami Tuhan, ketika THPM ini akan selesai, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Biar kiranya firman yang hidup itu tidak akan pernah kami lupakan, tapi boleh sungguh-sungguh ya Tuhan kami lakukan dan kami implementasikan dalam setiap hal dalam kehidupan kami, dalam kekuatan kami, dalam kelemahan kami, biar Engkau boleh menjadi Allah kekuatan kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan juga staf Joy yang saat ini terinfeksi COVID. Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demi Kristus yang hidup, kami bersyukur untuk THPM malam hari ini dan boleh diberkati lewat kesaksian hidup dan juga firman dan semua pokok doa yang boleh dibagikan kepada kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, makasih Kak Cia. Sama-sama. Ya, saya mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan lagu Farewell Song. Ya, THPM kita malam ini sudah selesai. Terima kasih buat kakak-kakak, teman-teman semua yang sudah bergabung. Sampai ketemu di THPM minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, selamat berfellowship.